Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Demi malaikat-malaikat yang turun saling menjauh. Demi malaikat-malaikat yang turun saling berlomba dengan cepat. Sadaqallahul azim. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 4. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat An-Nazi'at ayat yang pertama sampai yang keempat, seperti yang tadi telah kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah sekaligus menjelaskan tentang petugas-petugasnya yang diberikan mandat dan wewenang oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang hamba dan mengantarkan nyawa itu ke alam barzakh. Secara umum kematian akan dibantu prosesnya oleh malaikat yang disebut dengan malakul maut atau malaikat maut. Begitu yang disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Semua kamu akan dimatikan oleh malaikat maut yang sudah diberikan mandat dan wewenang oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Akan tetapi malaikat maut itu adalah nama kesatuan, nama organisasi atau nama kementeriannya. Eksekutor di lapangan itu ada beragam. Di surat An-Nazi'at ini Allah menyebutkan ada 4 jenis eksekutor yang akan mengeksekusi kematian seseorang. Ada 2 jenis malaikat yang bertugas mencabut nyawa, dan ada 2 jenis malaikat yang bertugas mengantarkan ruh ke alam barzakh. Adapun malaikat yang mencabut nyawa itu namanya pertama wan nazi'at. Wan nazi'at itu dari kata naza'a. Naza'a itu artinya yang mencabut dengan keras. Jadi ada orang ketika akan matinya, malaikat mencabut nyawanya dengan sangat keras dan kasar. Karena itu kalau ada hadirin yang bertanya, apakah kematian itu sakit? Jawabannya sangat menyakitkan. Jika malaikat yang mencabut nyawanya kelak namanya wan nazi'at. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menukil sebuah riwayat yang diletakkannya dalam bab zikrul maut. Diceritakan suatu ketika Nabi Isa bersama murid-muridnya melintasi sebuah kuburan. Murid-muridnya meminta kepada Isa agar berdoa kepada Allah supaya orang yang di kuburan itu hidup kembali. Maka Nabi Isa berdoa dan atas izin Allah dia pun hidup. Dan ketika Nabi Isa bertanya, berapa lama engkau sudah berada di sini? Jawabannya, saya sudah berada di sini sudah 500 tahun.
Itu artinya dia sudah meninggal selama 500 tahun. Nabi Isa bertanya, apa yang kau rasakan selama 500 tahun itu? Apa jawaban orang itu? Sakit mati dahulu, belum hilang rasanya sampai hari ini. Itu bukti betapa kematian itu sangat sakit dan mengerikan. Siapa yang akan merasakan cabutan malaikat yang keras dan kasar ini? Salah satunya baca di surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Orang-orang yang kafir, ahli maksiat, orang munafik, yang banyak dosa, yang belum sempat bertobat, kematian telah datang kepadanya. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kata Allah, para malaikat akan turun menampar-nampar wajahnya. Kelak akan ada manusia-manusia tertentu, kata Allah, yang ketika kematiannya datang, para malaikat akan menampar-nampar wajahnya. Dan inilah kematian yang sangat mengerikan, yang disebut dengan wan-nazi'at. Yang kedua, ada petugas namanya wan-nasyitat. Wan-nasyitat ini diterjemahkan yang mencabut dengan lembut, padahal sebetulnya artinya bukan mencabut. Nasyitat itu dari kata nasyid yang artinya aktif. Karena itu orang yang rajin itu dalam kosakata Arab disebut nasyid. Karena orang rajin itu aktif tanpa diperintah. Ada orang-orang ketika akan mati, seakan-akan dia sendiri yang keluar dari jasadnya. Karena dia memang sudah merindukan datangnya kematian. Sehingga malaikat maut tidak mencabut nyawanya, tapi hanya memberitahukan bahwa waktunya sudah selesai. Dan inilah kematian yang sangat indah ketika para malaikat datang memberitahukan jadwal kematiannya. Dan ini disebutkan Allah di surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang beriman lalu mereka istiqamah dalam satu kebaikan. Dia beriman, lalu kemudian dia melakukan amal secara kontinu. Walaupun amal itu kecil, tapi amal itu dia lakukan secara rutin terus-menerus sampai kematiannya datang. Maka saat kematiannya datang, para malaikat turun menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Maka diperlihatkan kepadanya sorga yang akan dia tempati. Saat dia asik memandang sorganya itulah, malaikat maut mulai mencabut nyawanya. Dan dia tidak merasakan sakit mati sedikit pun. Dan inilah kematian yang sangat indah dan menyenangkan. Kalau hadirin berkata, apakah kematian itu enak, nikmat? Jawabannya sangat nikmat. Bila malaikat yang bertugas nanti namanya wan-nasyitat. Itulah kenapa kematian itu disebut dengan sakratul maut. Sakratul maut itu dari kata sakarat. Sakarat itu artinya manis. Karena itu gula dalam bahasa Arab disebut sukar, yang diambil oleh bahasa Inggris menjadi sugar. Kenapa kematian disebut sakarat? Karena kematian itu indah dan manis seperti gula. Kalau yang mencabut nyawanya wan-nasyitat. Apa syaratnya? Istiqamah. Dia beriman dan dia mampu menjaga satu amal secara kontinu. Karena para hadirin, mumpung malaikat maut belum datang, mulai hari ini berencanalah masing-masing kita untuk merasakan mati yang indah. Bagaimana caranya? Lakukan satu amal secara permanen, tanpa terputus. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi berkata, adwamuha wa in qallat. Amal yang kecil tapi dikerjakan secara terus-menerus. Saya baca Quran, baik. Bacalah Quran setiap hari, jangan banyak-banyak, 10 ayat saja tapi setiap hari
sampai kematian datang. Jangan tinggalkan, kecuali sakit atau musafir. Saya bersedekah baik berapa? 2.000. Tiap hari 2.000 tanpa terputus sampai kematian datang, kecuali jatuh miskin atau musafir. Selama tidak ada halangan, jagalah amal itu secara permanen. Maka carilah amal yang kecil, ringan, tapi jangan pernah tinggalkan sampai akhir hayat kita. Karena yang berat itu sesungguhnya bukan beramal, tetapi menjaga kontinuitas amal itu. Dan itulah amal yang menjamin seseorang bisa merasakan mati yang sangat indah dan nikmat. Dan itu janji Allah pasti di surat Fussilat ayat yang ke-30. Setelah mati, maka ruh ini akan diistirahatkan di alam barzakh sampai hari kiamat datang. Begitu kata Allah di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Setelah manusia meninggalkan dunia, dia akan ditransitkan di alam barzakh sampai hari berbangkit datang. Untuk proses menuju alam barzakh, ruh manusia ini akan dibawa pula oleh dua petugas. Pertama namanya was-sabihat, malaikat yang saling menjauh. Was-sabihat ini dari kata sabaha. Sabaha itu artinya menjauh. Karena itu subhanallah artinya menjauhkan Allah dari segala yang tidak pantas disandang Allah. Ada malaikat-malaikat yang ketika ditugasi membawa ruh dia ke alam barzakh, ini malaikat saling menjauh. Tidak ada satupun malaikat yang ingin dan mau membawa ruhnya ke alam barzakh, karena ruhnya begitu menjijikkan. Dan ini disebutkan Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka menyombongkan diri di muka bumi, maka ketika matinya, kata Allah, semua pintu langit ditutup untuknya. Ruh kita ini akan dibawa melewati pintu-pintu langit. Dan mereka yang menyombongkan diri di muka bumi, kata Allah, ketika dia mati, semua pintu langit ditutup. Bagaimana cara arwahnya sampai ke alam barzakh? Wallahu a'lam. Bagaimana caranya? Yang pasti caranya tidak terhormat dan tidak menyenangkan. Dan itulah yang disebut dengan was-sabihat. Tapi ada petugas terakhir namanya was-sabiqat, yang datang cepat saling berlomba. Kata sabiqat dari kata sabaqa yang berarti berlomba-lomba. Ada malaikat-malaikat yang ketika dia meninggal dunia, para malaikat berlomba-lomba memperebutkan ruhnya untuk diantar ke alam barzakh, karena ruhnya begitu indah, begitu mulia, dan begitu wanginya. Dan ini diceritakan Allah di surat An-Nahl ayat 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Ada orang-orang yang ketika dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan tayyibin. Ada orang yang mati dalam keadaan tayyib, maka para malaikat akan menyambutnya, mengelu-elukannya di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, salamun alaikum. Ada orang-orang yang ketika kematiannya datang, itu karpet merah dibentangkan di setiap pintu langit. Dia disambut seperti raja. Di setiap pintu langit para malaikat berkata salam. Syaratnya, kata Allah, dia mati dalam keadaan tayyibin. Bagaimana mati dalam keadaan tayyib? Satu, mati dalam kalimat tayyibah. Kata Nabi, siapa yang ada akhir kalamnya la ilaha illallah, meninggal dunia, maka pastilah dia mati dalam keadaan tayyib, dan dia pasti menjadi ahlus surga. Maka kalau ada di antara kita nanti yang sakratul maut, yang sudah menghadapi proses mati, jangan biarkan sendiri. Tuntut ke telinganya la ilaha illallah. Pastikan dia meninggal dunia dalam keadaan kalimat thayyibah, dan itu jaminannya surga. Karena dia mati dalam keadaan thayyib.
Yang kedua, mati dalam amal yang baik. Ada orang meninggal sedang sujud, ada orang meninggal sedang baca Quran, ada orang meninggal sedang haji dan umrah, sedang puasa. Dalam hadis Muslim disebutkan, ada seorang sahabat yang jatuh dari kudanya ketika hendak menunaikan umrah. Dia meninggal dunia. Nabi berkata kepada para sahabat, "Kafinuhu bisaubaih." Kafankan dia dengan baju yang ada di badannya saja. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena besok di hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam keadaan bertalbiyah, Allah labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan thayyib. Beberapa waktu yang lalu media sosial pernah dihebohkan dengan meninggalnya wali kota Bandung di masjid hari Jumat, habis sholat sunat hendak menunaikan khutbah Jumat, dan tentu kita cemburu dengan kematian orang-orang seperti itu. Matinya di tempat yang baik, di masjid, di hari yang baik, di hari Jumat, dalam keadaan baik, berwudu, dan hendak melaksanakan amal kebaikan, yaitu khutbah Jumat. Tentu secara zahir kita bisa memastikan dialah yang dimaksud Allah meninggal dalam keadaan thayyib. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kematian sesuatu yang pasti. Tetapi cara kita mati, bagaimana proses kita sampai ke alam barzakh, itu kita masing-masing yang mendesainnya hari ini. Yang ingin matinya enak, nikmat, menyenangkan, ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Berimanlah dan beristiqamalah dalam satu amal. Bila ingin malaikat menyambut kita di setiap pintu langit, maka matilah dalam keadaan thayyibin. Lakukan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kita akan dipanggil Allah dalam kebaikan yang biasa kita lakukan itu. Karena ada pepatah bijak mengatakan, man syaba ala syai'in syaba alaih. Kalau bahasa kitanya, ketik taraja-raja, gadang tak bau-bau, tubuh tak rupa tidur. Kalau bahasa sederhananya, setiap orang akan mati sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Setiap orang akan mati sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.